Shalom teman-teman tunas remaja, apa kabar semuanya? Kakak yakin dan percaya pasti kalian semua sehat-sehat dan luar biasa. Amin? Amin. Kita mengucap syukur karena hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun hanya online streaming, tapi kakak yakin dan percaya sukacita kita tidak berkurang sama sekali. Nah, sekarang kita persiapan dulu ya. Yang harus dipersiapkan adalah Alkitab kita. Yang kedua, posisi duduk kita. Pastikan nggak lagi tiduran atau rebahan ya, karena kita mau memuji, memuliakan, dan dengan firman Tuhan. Pastinya kita harus duduk dengan sopan. Dan yang ketiga adalah hati kita semua. Nah, sekarang kakak undang semua untuk sama-sama merenungkan semua kebaikan Tuhan. Nafas kehidupan yang kita rasakan sampai saat ini, semua yang kita lakukan selama 1 minggu ini, serta apapun yang kita punya sampai saat ini. Karena semua itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan kepada kita umatnya. Sekarang kita saat teduh dan sama-sama mengucap syukur ya. Kita angkat lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang kita doa sama-sama ya, kakak yang pimpin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat pagi yang Kau berikan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan Bapa, dan segala kebaikan Tuhan hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, dan Engkau masih melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu. Bapa, kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami Bapa, karena kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kakak ajak kita semua untuk sama-sama persiapkan diri ya, karena kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman ya dan amin. Firman satu-satunya kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Tanpa firman, kita mungkin akan kehilangan arah, serta kita mungkin akan hancur. Nah, sekarang, yuk kita persiapkan diri kita, pikiran kita, serta hati kita. Kita sangat mengasihi Yesus. Kita mau mengikuti Yesus. Dan cara kita membuktikan kalau kita memang mengasihi Yesus adalah dengan menekuni firman-Nya. Mari sama-sama persiapkan diri kita. Kita undang Tuhan untuk datang ke hadirat, supaya segala pembacaan firman Tuhan dapat kita mengerti dan menjadi bekal kita di kemudian hari. Kita angkat lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus.
dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Kita sama-sama tundukkan kepala lagi, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu kami sangat mengasihi Engkau, Yesus. Kami benar-benar mau menekuni firman-Mu, Bapa. Dan sekarang kiranya Engkau berkati pembacaan firman Tuhan, Bapa. Biarlah berikanlah kami roh kepahaman, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami, apa yang mau Tuhan tegur dalam hidup kami, Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai hamba-Mu ini, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami juga yang mendengar, Bapa, kira buka hati pikiran kami, Bapa, untuk firman-Mu. Jauhkanlah segala roh-roh pengganggu, roh-roh pengacau dalam nama Yesus. Kami patahkan semua roh kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Setiap manusia di dunia punya tugasnya masing-masing.
Dan di tiap-tiap tempat yang berbeda, tugasnya berbeda pula. Contoh, kalau kita di sekolah, kita punya status sebagai seorang siswa atau siswi, di mana tugas kita ketika di sekolah yaitu untuk belajar, mengerjakan tugas, mengikuti upacara, mengikuti jadwal piket, dan lain-lain. Dan pasti teman-teman tahu dong yang dilakuin di sekolah apa aja. Kemudian kalau kita pindah ke rumah, kita memiliki status sebagai seorang anak, abang, atau kakak, atau adik, di mana kita punya tugas dan tanggung jawab kepada orang tua kita serta saudara kita. Contoh, misalnya setiap pagi aku harus selalu membersihkan tempat tidurku. Yang kedua, kalau habis makan, tugasku untuk mencuci piring. Yang ketiga, setiap hari Minggu harus membantu orang tua membersihkan rumah dan tugas-tugas lainnya. Pindah lagi nih, kalau kita ke lingkungan, kita memiliki status sebagai warga negara atau masyarakat, di mana tugas kita sebagai warga negara yaitu menjaga ketertiban, hormat kepada sesama, mematuhi aturan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, dan yang lainnya. Selain sekolah, rumah, serta lingkungan, kita punya tugas lagi loh di satu tempat. Tugas ini sangat penting karena tugas ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira teman-teman tahu nggak di mana? Nah, nama tempatnya adalah di dunia ini. Kira-kira apa ya tugas kita di dunia? Apakah kita punya tanggung jawab di dunia ini? Bukannya hanya pemerintah atau pejabat-pejabat yang bertugas melindungi dunia? Kan, kita punya tugas di dunia ini. Teman-teman pada tahu nggak? Nah, sekarang supaya sama-sama tahu, kita buka di Alkitab kita, buka di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setiap orang-orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang supaya lebih mengerti lagi dan paham apa maksud dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10, kita tonton dulu ya video ini. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu gimana? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu.
nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Enggak. Gisel. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, si Tanam. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Gemma sebagai tokoh utama memiliki kelainan di wajahnya. Dan hal ini telah menjadikan Gemma menjadi bahan bulian dari SD hingga SMA. Pada saat SD, lelucon itu mungkin terkesan lucu. Tapi ternyata lelucon tersebut menjadikan Gemma menjadi karakter yang penakut serta tidak percaya diri. Tapi Gemma berusaha loh untuk menutupi dengan menggunakan bedak untuk mengurangi bintik-bintiknya. Tetapi malah semakin dibully. Teman-teman lihat kan komenan teman-teman mereka di Instagram? Wah, gak kebayang deh kalau jadi Gemma begitu. Padahal dia gak ngelakuin apa-apa. Dia hanya berusaha menjadi yang terbaik. Tapi ternyata tidak direspon yang baik oleh teman-temannya. Bahkan dia dibully di sekolahnya. Hal itu membuat Gemma menjadi depresi. Dia merasa kalau tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Akhirnya Gemma berusaha untuk bunuh diri. Tapi teman-teman lihat, ada satu orang yang sedang menjalankan tugasnya di dunia. Ya, dia adalah Grace. Grace sedang menjalankan tugasnya yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini. Grace sedang menjadi Laskar Kristus. Grace tahu apa yang akan dilakukan oleh Gemma bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan. Dan di situ Grace langsung ambil tindakan. Dia menghentikan tindakan Gemma yang mau bunuh diri, dan bukan hanya sampai di situ, tetapi Grace juga mengajarkan tentang kasih sempurna dari Tuhan Yesus. Ingat tadi di ayat pertama, Tuhan katakan bahwa kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Grace tahu jalan yang benar itu apa. Dia tahu bahwa si Gemma harus dihentikan. Dan Grace juga mengenalkan bahwa dia juga orang yang lemah. Grace juga pernah berada di posisi Gemma, di mana Grace dibully karena tidak ada rambut, dia botak. Tetapi hal itu tidak membuat Grace menjadi ingin bunuh diri, karena dia tahu hidup dia berharga di mata Tuhan. Mungkin di luar sana ada teman-teman kita yang sedang terpuruk dalam dosa. Mungkin dia sedang stres, mungkin dia ada masalah, atau mungkin dia sedang terjebak dalam lingkaran dosa. Nah, tugas kita sebagai Laskar Kristus adalah sebagai penolong untuk teman-teman kita yang tersesat dan memberitahu mereka jalan yang benar. Nah, untuk melakukan tugas kita sebagai Laskar Kristus di dunia, Galatia 6 mengajarkan 3 sifat penting yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu sifat rendah hati. Sebagai Laskar Kristus, kita nggak boleh bermegah diri, karena kita juga manusia yang tidak sempurna. Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi, ketika kita merasa lemah, kita harus segera minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan kuatkan kita, dan kita nggak sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, karena sifat tidak bermegah inilah, maka akan timbul sikap tolong-menolong. Karena kita tahu, kita butuh Tuhan untuk kuat, kita butuh menguatkan sesama, dan sesama membutuh kita untuk menguatkan mereka. Kemudian kita harus menghilangkan sikap iri hati dan sombong. Sombong ketika merasa sudah lebih hebat dari orang lain, atau iri hati ketika melihat orang yang lebih hebat dari kita. Kita bekerja dengan standar firman Tuhan, bukan dengan standar dunia. Di ayat 5, Tuhan katakan bahwa setiap orang akan memikul tanggungannya masing-masing. Tuhan tahu kamu sanggupnya berapa. Jadi kalau kamu dipercayakan 2 perkara, kamu harus setia mengerjakannya. Karena setia pada perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Bukan malah kamu lari dan tidak menjalankan tugasmu sebagai Laskar Kristus. Sikap rendah hati membuat kita menjadi pribadi yang lebih terbuka. Jadi, seperti tadi kalau kita lagi lemah, bisa saja Tuhan mendatangkan Laskar Kristus yang lain untuk menolong kita. Jadi ketika kita ditegur atau ditolong, kita nggak merasa malu, marah, atau tersinggung. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita. Nah, sifat yang kedua yaitu empati. Apa sih Kak bedanya simpati dengan empati? Kalau simpati itu seperti ini. Contoh, ketika kamu sudah melihat seorang anak jalanan yang belum makan. Aduh, kasihan sekali ya anak itu belum makan. Terus kamu pergi. Nah, itu namanya simpati. Kalau empati, wah, kasihan sekali ya anak itu belum makan.
aku jajanin deh, aku beliin dikit deh pakai uang jajan aku. Nah, jadi kalau simpati itu hanya sebatas di perasaan, tapi kalau empati, kamu sampai ke perbuatan nyata. Nah, sebagai laskar Kristus, kita harus memiliki sifat yang empati, harus ada perbuatan nyata. Karena kita hidup dalam hukum Kristus, di mana kita harus saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama, bukan hanya sekedar merasa sedih atau merasa kasihan. Kita bisa jadi sebagai alat Tuhan, sebagai saluran berkat loh. Kita nggak tahu, dari perbuatan kecil kita berarti banyak banget sama orang lain yang benar-benar membutuhkan. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat tekun. Sebagai laskar Kristus, kita harus menjalankan tugas kita dengan giat, tekun, serta konsisten. Kita nggak boleh mundur-mundur, karena di ayat 7 Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, kalau kamu dipercaya satu tugas, ketika kamu dipertemukan dengan saudara seiman yang melakukan kesalahan, dan kamu malah diam saja, atau kamu mundur-mundur, misalnya, besok aja deh ngecat dia, nanti aja deh kirim air Alkitabnya, Tuhan tidak menghendaki itu. Karena apa? Kita percaya dengan hukum tabur tuai. Kalau kamu tabur kebaikan, tuai kebaikan juga. Sebaliknya, kamu tabur kejahatan, kejahatan juga yang akan kamu ambil. Nah, sekarang teman-teman tunas remaja sudah tahu kan kalau kita ternyata punya tugas di dunia ini, yaitu menjadi laskar Kristus yang punya 3 sifat. Laskar Kristus yang rendah hati, yang empati, dan juga yang tekun. Yuk sama-sama belajar menjadi laskar Kristus yang Tuhan kehendaki. Kalau sampai sekarang kita masih melakukan kesalahan atau mungkin melukai teman kita segera mohon ampun ya. Nah, untuk menguatkan kita buka ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita menjadi laskar Kristus bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk bermegah diri, tapi untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Semangat laskar Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih buat segala karunia dan berkat-Mu Bapa, karena Engkau memberkati kami hingga saat ini. Sungguh luar biasa Bapa, firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami memiliki tugas yang penting di dunia ini. Tugas kami sebagai anak-Mu yang telah Engkau tebus Bapa, yaitu menjadi laskar Kristus, menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk melakukan rencana-rencana dan keajaiban yang Tuhan mau terjadi dalam dunia ini. Bapa, kami masih belajar, kami masih muda. Kiranya Bapa Engkau layakkan kami untuk menjadi laskar Kristus yang Engkau kehendaki Bapa. Ajar kami untuk memiliki sifat dan hati yang rendah hati, kami berempati, dan kami juga tekun dalam menjalankan tugas kami. Kami yakin dan percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin kami dapat menjadi laskar Kristus yang Kau kehendaki, dan semakin banyak orang yang diselamatkan oleh karena nama-Mu. Ampuni kami Bapa jika kami masih melukai Engkau, jikalau kami masih belum menepuni janji kami kepadamu. Tapi biarlah mulai hari ini Bapa, kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama memulai tugas kami kembali sebagai laskar Kristus di dunia ini. Beri kami kekuatan agar kami mampu menyelesaikan setiap masalah dan setiap persoalan terjadi, dan biarlah hanya nama-Mu dimuliakan dari setiap perbuatan kami. Kami ucap syukur Bapa buat semua yang kami alami, buat ibadah yang telah berjalan Bapa. Biarlah ibadah ini kami laksanakan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Indonesia, kiranya Engkau yang pulihkan Bapa. Engkau tahu orang-orang yang sedang kesusahan, kiranya Engkau yang melawat mereka. Dan kami yakin dan percaya Bapa ada rencana Tuhan yang akan terjadi di balik ini semua. Terima kasih Bapa buat pernyataan-Mu. Terima kasih Yesus buat segala firman, buat segala anugerah hingga saat ini. Kami menutup ibadah kami Bapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Nah, ingat teman-teman, sebagai anaknya yang sudah ditebus, kita punya tugas di dunia ini, yaitu menjadi laskar Kristus. Semangat!
menjelaskan Kristus, dan happy Sunday.